hingga kejamnya waktu menarik paksa kau dari pelukku. Aku bahagia milikimu seutuhnya. Hai teman-teman temanku semuanya. Oh my god. Kembali lagi di channel YouTube aku, Fathia Larasati. Jadi hari ini shootnya beda ya, summer Suasananya panas pink-pink gitu. Enggak panas Oh ini. iya ya, panas. Panas karena lagi di Surabaya. Dan hari ini channel YouTube Fathia Larasati kedatangan seorang yang sangat membanggakan. Aduh. Membanggakan aku loh. Membanggakan aku pribadi, sangat bangga dengan Fadilah Intan. Yay! Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan. Tepuk tangan, tepuk tangan. Mau ngobrol-ngobrol apa kita? Apa ya? Siapa? Gengs, kalau kita disuruh ngobrol, pasti kita bingung karena tiap hari Kita sudah ngobrol. sudah ngobrol. Jadi, ya mungkin video ini akan sangat apa adanya dan tidak dibuat-buat. Sangat minimalis juga ya. Kita ini sebenarnya setnya tuh agak di pinggir gitu loh Iya, guys. di pinggir wall. Ya, tapi it's okay. Jadi mungkin ngobrol-ngobrolnya juga yang ya yang kalian di rumah belum tahu apa tentang Fadilah Intan. Yang pasti aku sudah tahu mungkin ya, tapi kalian kan pasti mau tahu, apalagi para faders. Aduh, udah ganti nama cuy. Udah lama. Aduh, memalukan dia. Udah ganti nama official, tapi belum. Si Oh. ganti Fadilah Hirsi belum. Oh iya Fadilah, iya Oh, cuman belum. belum official Yes. kan. Kalau yang dulu kan Faders. Tapi nggak ada orangnya. Sudah lama juga sempat ada grup lain dan lain-lain. Tapi mau ganti lama tapi belum officially. Iya. Langsung mau ngobrol yang pertama, mungkin warga online. Aduh, Takut guys. mungkin mungkin para faders pengen tahu Fadilah Intan bisa sampai di titik ini. Titik apa ini? Titik sekarang ini yang memiliki segalanya. Waduh, Waduh, segalanya. ya Allah, amin. Amin. Aku bingung cerita dari Oh, mana ini. tak pancing wes, tak pancing. Oke, Jadi oke. kayak awal mula Fadilah Intan berkarir. Berkarir awal tuh di dunia musik Yes. atau langsung menyenyong atau piano atau gimana? Gimana ya? Gengs, rodok kaku. Soalnya biasanya ngomong pakai bahasa Oh, Jawa. iya. Iya, rek gitu. Terus ini harus bahasa Indonesia. Ya, sebisa mungkin aku pakai bahasa Indonesia. Oke. Kalau bilang berkarir sih, bingung ya. Mungkin kalau dibilang berkarir yang serius, mungkin waktu awal pertama kali ikut kompetisi nasional itu lah, kompetisi Wow. TV. Astagfirullah. Waktu kompetisi TV itu doang. Saya, bentar. Jadi gengs, aku sama Fadilah Intan itu sudah kenal sejak 2016. Yes. Dan pertama kali, mbok deh eling apa enggak? Aku kenalan teman SNMPTN karena kita berdua masuknya ke UNER, Yeah. itu ilmu komunikasi itu SNMPTN. Itu Pinter loh kita. pertama kali kenalan itu juga sama Fadilah. Iya, betul. Pertama kali kenalan sama Fadilah. Dan dia cuman kayak halo Kak, Ya namanya kan siapa?" kita kan pertama kali harus jaga image kan. Terus Ah, kayak Fathia, loh, aku pun juga gitu Oh, iya. kan, nggak yang belum Iya, iya. ketahuan yang kayak gini gitu loh. Jadi kayak namanya siapa, tuker-tukeran zaman itu Snapchat lagi booming. yes. Dan sudah terlihat lah dia dari kesan pertama tuh yang kalem, terus ya Begitulah. gitulah pokoknya. Akhirnya kita berkenalan. Terus habis itu waktu awal semester 1 waktu kuliah iseng-iseng coba ikut kompetisi yang ada di TV itulah pokoknya. Ya. Yang namanya Ya itu. Tetet. Tadi muncul logonya aja ya. Ala-ala gitu. Nah, habis ikut Rising Star itu belum bisa dibilang awal berkarir sih karena waktu itu emang masih awal banget dan alhamdulillahnya ya masuk 9 besar. Tapi itu belum Besar. belum membuktikan kalau emang udah hebat atau gimana, enggak sih, karena tuh masih baru awal Belum banget. belum puas. Orang aku keluar dari Rising Star itu followersnya masih 4.000. 4.000. Berarti udah keluar loh padahal. Hmm. Jadi kayak emang kalau dibilang sampai di titik sekarang ini ya karena usaha Perjalanannya sendiri. panjang Pol. Panjang Dan usahanya. aku salah satu sosok yang mengerti perjalanan Fadilah Intan. Iya, betul. Jadi 4 tahun ini gimana perjalanan dari Fadilah Intan, naik turun, nangis, seneng, bahagia, ya begitulah. Ya. Mungkin beberapa akan diceritakan juga ya. Boleh. Mulai dari haters dan
Jadi aku cerita, jadi mulai aku keluar dari Rising Star itu kan followersku masih cuma 4.000 doang. Terus masih dibilang ya bukan apa-apa lah, soalnya cuman setiap hari cover doang, bikin video. Ya tapi karena intensitas itu tadi, akhirnya pelan-pelan membuahkan hasil. Pelan-pelan akhirnya naiklah 10.000, terus 15.000, dan akhirnya sampai sekarang ya lumayan lah bisa dilihat gitu loh Instagram. Bukan lumayan. Lumayan. Bersyukur itu perlu. Bersyukur. Nah, terus kalau dibilang apa tadi ya, perjuangan banyak sih. Karena waktu masih awal-awal semester kayak masih labil gitu kan, baru keluar dari sebuah ajang perlombaan, orang-orang tuh ekspektasinya udah tinggi sama aku. Iya benar. Termasuk Selalu kan? Iya, selalu. Selalu keluar dari ajang selalu Tinggi. berekspektasi tinggi. Selalu berekspektasi tinggi, terus kayak terikat sama sebuah manajemen juga yang mungkin pada saat itu tuh bisa dibilang kalau misalnya aku dipanggil nyanyi tuh masih harganya tuh terlalu mahal gitu loh, terlalu tinggi untuk aku yang masih istilahnya masih piye gitu loh. Akhirnya aku tuh bingung gitu gimana cara aku untuk keluar dari zona kayak gini tapi pengen bikin aku naik sendiri juga. Akhirnya udah nyoba untuk usaha pelan-pelan bikin konten sampai akhirnya sekarang. Nah, Guys, kayak apa ya? Di suatu perjalanan merintis karir selalu ada yang namanya haters. Ya mungkin awal-awal hampir aku tidak pernah mendengar ada haters di nama Fadila Intan. Hah? Iya nggak ada. Ya mungkin orang-orang iri teman sendiri atau gimana yang mungkin melihat pertama kali Fadila kok judulnya biasa kan kalau gitu-gitu. Yang sampai haters yang bener-bener haters kayak ngirim-ngirim kamu gambar atau apa kayak gitu-gitu loh. Terus kamu kayak nanggepi gitu kayak gimana gitu loh. kalau aku tuh tipe orang yang kalau ada haters tuh selalu diem, jadi nggak pernah satupun aku bales. Jadi aku pernah, aku nggak ngerti ya dia tuh benci aku karena apa. Aku di Instagram aku juga nggak pernah mengunggah sesuatu yang kontroversial atau yang apapun. Cuman si orang ini tuh nerornya tuh bener-bener neror ya. Aku cerita lah sama kamu nerornya gimana. Jadi kayak sebulan penuh itu aku setiap hari dikirimin foto yang ya inappropriate lah pokoknya. Ada fotoku lah, maksudnya diedit-edit gitu. Terus ada juga dia ngirim foto orang lain. Tapi itu bener-bener tiap hari ke kontakku, kontak WhatsApp, kontak Line. Dan dari pertama kali dia neror sampai akhir itu aku sama sekali nggak ada balas dia apapun. Dia bikinin aku akun Instagram, setiap aku ngeposting foto dia komen-komen yang inilah itulah. Sekarang masih ada nggak? Nggak ada. Tapi akunnya masih ada. Akunnya masih ada. Masih ada. Jadi tapi kalau aku mikir kan, udah nggak aktif. Tapi kalau sekali aku balas, berarti mereka tuh seneng kayak Fadila kepancing. Jadi aku dari dulu kalau ada haters sampai sekarang nggak pernah aku balas. Aku selalu diem. Sama sekali. Aku memang tahu sih dia juga kayak ya mungkin kayak apa salahku kamu kan masih gitu. Kenapa kok sampai gini-gini? Tapi kamu sama sekali nggak pernah menanggapi yang kayak ya udah haters itu bumbu ya nggak sih? Haters itu bumbu dan harus kayak ada haters biar bisa segede ini. Segede apanya? Badannya guys, badannya. Ya harus bisa punya nama segede ini tuh. Bahkan harus ada haters yang terselubung gitu loh. Ternyata tuh hatersnya adalah orang sekitar. Benar. Itu ada juga. Yang aku tuh nggak pernah tahu awalnya. Bener. Kamu dulu juga pernah loh. Aku inget waktu kamu pelajaran mata kuliah public speaking. Kamu juga itu di depan tuh ya. Itu tentang haters juga. Betapa Fadila Intan mencintai hatersnya. Iya betul. Soalnya gini loh. Jadi aku tuh pernah kan waktu awal semester kita kan disuruh gabung sebuah UKM. Iya. Gabunglah di sebuah UKM aku karena menurutku aku itu juga, tapi aku cuman itu yang paling cocok. Nah, aku tuh belum pernah datang latihan. Baru pertama kali datang latihan, tiba-tiba udah ada desas-desus. Iya, Fadila tuh sombong gini gitu. Lah, maksudnya nggak logik kan? Kayak gimana caranya mereka bisa bilang aku sombong kalau kenal aja enggak gitu. Iya, bener. Yang akhirnya bikin aku tuh wah, apa sih yang harus aku perbaikin dari aku ini? Masa sampai segitunya sih mereka tuh benci aku padahal kenal aja enggak. Jadi ya itulah yang bikin sampai sekarang mereka gimana? Sampai sekarang mereka tuh sampai sekarang masih baik sama aku. Masih nggak tahu pura-pura baik atau mereka udah sadar dan mereka akhirnya menjadi baik. Tapi aku sama sekali nggak pernah balas mereka buruk walaupun mereka udah dibahas ya. Nggak usah. Walaupun mereka udah nge-kick aku dan lain-lain itu, tapi aku sampai sekarang masih berusaha baik sama mereka karena untuk balas mereka itu nggak perlu dengan ngeblok mereka, ngediemin, ngejudisin gitu. Enggak, balas mereka tuh dengan prestasi yang sekarang ada aja. Mereka udah tertampar dengan berkembang menjadi lebih baik dan lebih baik terus. Seperti itu. Terus apa lagi ya? Karena wes ngerti kabar kalau aku itu ya mungkin kalau suruh nanya atau gimana pasti ya
jawabannya udah tahu apa yang aku ya Iya. apa ya hampir tidak ada yang aku nggak tahu karena tiap hari bareng, kuliah bareng, ada apa-apa dikit oh iya ya cerita telepon gitu. Jadi kalau untuk bahas yang gimana itu kayak kesulitan biasa. juga, kesulitan juga kayak gue sih bahas kan gitu Iya. toh. Tapi mungkin kayak buat faders, ada faders lagi yang pengen tahu kayak gimana caranya bagi waktu untuk karir sama kuliah. Itu aku banyak banget dapet cibiran kayak apa sih Fadila itu nyanyi seriosa juga nggak seriosa, klasik nggak klasik, pop juga nggak jelas, tinggi banget suaranya gini-gini. Di kondisi corona kayak gini itu gimana seorang Fadila Intan apa gitu tuh namanya tetap Stay, apa? stay Stabil. stabil karirnya itu gimana?